adalah beda antara pedagang dan pengusaha, ya ini adalah grafiknya. Coba kita lihat grafiknya. Nah, ya grafiknya kayak gunung seperti ini ya. Nah, ini penjelasannya ya. Yang vertikal ini adalah jumlah penghasilan ya, yang vertikal. Yang horizontal tadi ini adalah usia. Nah, oke. Nah, pada usia ini penjelasannya seperti ini ya. Nah, orang-orang pada usia 25 tahun ya. Nah, 25 tahun di awal-awal masa produktifnya ya. Ya, di awal mungkin dia baru bekerja, baru mendapatkan penghasilan, coba berdagang ya. Ya misalkan penghasilan wah dapat 2 juta nih. Seiring berjalannya waktu ya. Nah, ini di usia 35 tahun kelihatan ya. Ini 25 tahun seperti ini. Nah, ini penghasilannya naik. Wah, jadi 4 juta nih yang saya lingari. Ya. Nah, usia bertambah 45 tahun ya. Penghasilan bertambah jadi 6 juta. Wah, ini pedagang ya. Mungkin pelanggannya masih makin banyak, ya relasinya banyak. Nah, sampai usia 56 tahun, wah ini penghasilan tak naik lagi jadi 10 juta. Dan puncak ya, ini puncak apa itu? Puncak dia mengalami penghasilan yang tinggi ini di usia 60 tahun. Wah, pedagang ini di usia 60 tahun. Nah, ini puncak penghasilannya. Ini misalkan sampai 14-an juta. Nah, ya dalam perjalanannya di usia-usia seperti itu ya kalau semua pekerjaan diurusin sendiri ya tadi mindset pedagang maka rawan sekali Bapak Ibu. Ya, kenapa? Ya. Karena kalau ini tidak ada yang meneruskan, ya tidak ada yang meneruskan. Wah, belalah anak-anak juga bakatnya memang enggak pedagang, enggak ada yang meneruskan ya. Istri lama nih penghasilannya turun, bisa drop. Nah, usahanya bisa tutup nih ya. Nah, bisa tutup, akhirnya kembali nol lagi. Nah, ya, tutup usia, penghasilannya juga ikut tutup. Nah, ikut tutup buku ya. Nah, seperti itu. Jadi nol. Ya. Nah, oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ya. Baik Bapak Ibu, ini ilustrasi semoga bisa dipahami ya. Semoga bisa dipahami beda antara pedagang dan pengusaha. Oh iya, kalau pengusaha seperti apa? Nah, kalau pengusaha seperti ini nih, pengusaha. Nah, sama ya, sama. Yang vertikal ini ya penghasilan ya, kelihatan ya. Nah, yang vertikal ini adalah penghasilan, sedangkan yang mendatar ini adalah usia. Sama di awal usia 25 tahun ya, mengembangkan mengembangkan usahanya masih kecil. Ya, seiring berjalannya waktu, ya asetnya terus berkembang, ya jaringannya terus berkembang. Nah, terus berkembang maka apa? Maka penghasilan pun naik ya sampai 35, 45 ya, seperti itu. Ya, jadi pengusaha ini potensi penghasilannya besar, ya. Naiknya tidak seperti pedagang, naiknya bisa berlipat, 2 kali lipat, 3 kali lipat, 10 kali lipat seperti itu. Dalam bisnis network marketing, bisnis pemasaran jaringan seperti Kuaya ini, ya, maka karena saking banyaknya kemitranya, saking banyaknya resellernya, ya, nah, tentunya penghasilannya ini bisa penghasilan yang big income, penghasilan yang unlimited seperti itu. Ya, karena rumusnya adalah jumlah omset dikalikan jumlah mitra. Ya, belum lagi tambah profit sharing omset nasional seperti itu. Nah, ya oke. Jadi Bapak Ibu penghasilan ini bisa naik terus ya, bisa naik terus. Dan ingat di usia puncak usianya ya, puncak usianya ini berapa ini? Usia 60, 65 ya, 65 seperti itu ya. Nah, usia sudah mulai tidak produktif nih. Nah, ini penghasilan katakanlah di atas 50 juta ini penghasilan yang stabil, penghasilan yang tetap. Bahkan bisa naik terus. Bisa naik terus. Kenapa Bapak Ibu?
Sebab para pengusaha ini ya, para pemilik usaha ini yang jaringannya ini sudah jadi ya. Jaringannya entah itu jaringan kuliner, jaringan apapun sudah banyak. Meskipun dia tutup usia seperti ini, tutup usia ya, tutup usia, kan jaringannya masih ada. Ya. Transaksinya masih berjalan seperti itu. Orangnya meninggal ya mati tentunya kan jaringannya juga tidak ikut mati kan. Para pemilik kuliner kalau ownernya sudah meninggal ya tentunya jaringan kulinernya masih banyak kan, toko-toko yang masih buka. Nah, apa itu warung kulinernya juga masih banyak, masih ada transaksi. Nah, cuma penghasilannya ini akan diterima oleh ahli warisnya seperti itu. Demikian pula Bapak Ibu, jaringan bisnis kuaya ini Anda yang membangun jaringan kemitraan kuaya ini ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan, maka ya ketika penghasilan ini jaringan besar penghasilan ini sudah diterima rutin, ya ingat kuaya ini produknya adalah produk air minum. Produk air minum merupakan kebutuhan pokok, bahkan kebutuhan vital ya, yang dipakai setiap saat, yang diminum setiap saat. Maka ya tidak mungkin kalau orang ownernya ini meninggal ya, pemilik bisnisnya ini ya, kita ini pemilik bisnis jaringan ya, meninggal maka semua MQ-nya juga ikut meninggalkan juga enggak. Pasti masih terjadi transaksi, pasti mitra-mitranya juga masih ada omset yang tetap mengalir di situ. Nah, jadi apa itu penghasilan ini akan diterima terus-menerus oleh ahli waris Anda. Ingat dulu pada saat daftar jadi mitra kuaya ya ada isian kolom ahli warisnya siapa ya, ditulis ya di situ ya. Nah, ditulis kan. Nah, jadi Bapak Ibu yang ditulis itu adalah orang-orang yang kita perjuangkan di situ untuk masa depan kita ya. Yang ditulis itu adalah di masa depan itu yang akan menerima penghasilan dari aset ya yang kita bangun saat ini. Nah, karena itu ini menarik sekali ya. Kita membangun bisnis ini untuk masa depan. Jadi perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Ya. Oke ya, ini beda antara pedagang dan pengusaha Bapak Ibu. Baik, jadi kesimpulannya adalah mindset pengusaha, ya, mindset pengusaha seperti pengusaha pada umumnya. Membangun aset sama dengan membangun jaringan. Karena itu Bapak Ibu kerjakan, buat jaringan bisnis kuaya ini semakin besar, semakin besar, semakin besar. Ya, semoga jaringan Bapak Ibu semakin berkembang pesat ya, dengan membongkar mindset kita. Oke, dari saya cukup demikian. Tetap semangat ya, kita sambung lagi di tema-tema berikutnya. Salam kuaya, kuat, kaya dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.